Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi Bapak dosen pembimbing dan juga teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas pada minggu ini, yaitu sistem akuntansi penggajian dan pengupahan atau yang di dalam buku paket bab 11. Mari kita lanjut ke pengenalannya. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan izinkan saya mewakili untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, Renjiro Nathanael, dengan 3 NPM akhir 014, lalu ada rekan saya Sri Patah Dewanda Rumahasin dengan NPM akhir 009, lalu Ardan Setiawan dengan 3 NPM akhir 0011, lalu ada rekan saya Subhan Hakiki dengan NPM akhir 019, lalu ada Muhammad Hisam Nafis dengan NPM akhir 312. Lalu mari kita lanjut ke pemaparan bab pertamanya. Lalu subbab pertama di sini ada penggajian dan pengupahan di perusahaan manufaktur. Yang pertama di bab ini ada pembayaran tenaga kerja, yang dimana dibagi menjadi dua, ada gaji, ada upah. Ada gaji dan upah ini merupakan hal yang berbeda, di mana gaji ini adalah uang tetap per bulan yang biasanya ditentukan oleh manajerial perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada upah. Upah ini juga ditentukan berdasarkan hari atau jam kerja atau hasil produksi para buruh tersebut di perusahaan tersebut. Semua ketentuannya juga tergantung dari perusahaannya. Lalu yang kedua ada fungsi utama. Fungsi utama ini yang pertama adalah fungsi kepegawaian. Fungsi kepegawaian ini apa? Yaitu adalah di sini kita persingkat saja, ada rekrutmen, tarif gaji atau upah, ada juga tunjangan dan juga perhitungan. Lalu yang kedua ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini adalah pembayaran gaji, upah, tunjangan hampir sama. Lalu yang terakhir adalah fungsi akuntansi, yaitu dalam sistem akuntansi ini adalah pencatatan dan alokasi biaya tenaga kerja sendiri. Lalu tujuannya adalah akurasi pembayaran, transparansi biaya, efisiensi perhitungan harga pokok produk. Selanjutnya yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, total pengeluaran perusahaan untuk gaji dan upah dalam satu periode akuntansi tertentu. Lalu yang kedua, yaitu total biaya gaji dan upah yang dibebankan kepada masing-masing pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Lalu yang tiga ada jumlah gaji dan upah yang diperoleh oleh setiap karyawan dalam periode akuntansi tertentu. Lalu yang keempat yaitu perincian komponen biaya gaji dan upah yang dibebankan kepada perusahaan serta setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya, pada slide ini berisi dokumen-dokumen apa saja yang digunakan. Yang pertama yaitu dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini biasanya dikeluarkan oleh bagian kepegawaian dalam bentuk surat keputusan yang berkaitan dengan status karyawan, seperti pengangkatan karyawan baru, promosi jabatan, penyesuaian tarif upah, demosi, skorsing, mutasi, dan lainnya. Salinan dokumen tersebut disampaikan kepada bagian penggajian untuk keperluan penyusunan daftar gaji dan upah. Kemudian yang kedua ada kartu kehadiran atau kartu jam hadir. Dokumen ini dipakai oleh bagian catatan waktu untuk mencatat jam kehadiran karyawan setiap harinya. Format bisa berupa daftar hadir manual atau kartu kehadiran yang diisi melalui mesin absensi. Lalu yang kedua yaitu kartu jam kerja. Di sini digunakan untuk mencatat waktu kerja tenaga kerja langsung dalam penyelesaian pekerjaan tertentu. Kartu ini diisi oleh pengawas pabrik, lalu dikirimkan ke bagian penggajian untuk dicocokkan dengan kartu kehadiran sebelum digunakan dalam alokasi biaya tenaga kerja langsung ke produk
atau pemesanan tertentu. Lalu yang keempat yaitu daftar gaji dan upah. Dokumen ini mencantumkan total gaji dan upah karyawan sebelum potongan termasuk potongan seperti PPh pasal 21, pinjaman karyawan, iuran serikat pekerja, dan lainnya. Kemudian yang kelima ada rekap daftar gaji dan upah. Ringkasan dari daftar gaji dan upah yang disusun berdasarkan departemen. Dalam sistem produksi berdasarkan pesanan, rekap ini digunakan untuk mengalokasikan upah langsung ke masing-masing pesanan. Proses ini dilakukan oleh bagian akuntansi biaya. Kemudian yang keenam yaitu surat pernyataan gaji dan upah, dibuat oleh bagian penggajian bersamaan atau terpisah dari pembuatan daftar gaji. Dokumen ini mencatat detail penghasilan dan potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Kemudian yang ketujuh ada amplop gaji dan upah. Jadi dalam dokumen ini berisi uang gaji atau upah yang dibagikan kepada karyawan. Pada bagian depan amplop terdapat informasi seperti nama, nomor identifikasi, dan jumlah gaji bersih yang diterima. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-8, bukti kas keluar. Merupakan dokumen yang perintah pembayaran dari bagian akuntansi kepada bagian keuangan berdasarkan data dari daftar gaji dan upah yang telah disiapkan oleh bagian penggajian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai catatan akuntansi yang digunakan, yang dimana catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jurnal umum, yaitu dalam pencatatan gaji dan upah biasanya jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen di dalam perusahaan. Selanjutnya yang nomor 2 itu ada kartu harga pokok produk, yang dimana biasanya catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Nah, selanjutnya yang nomor 3 itu ada kartu biaya, yang dimana catatan ini biasanya digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Yang terakhir ada kartu penghasilan karyawan, yang dimana catatan ini biasanya digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Baik, selanjutnya itu ada fungsi yang terkait, yang dimana fungsi yang terkait ini dalam sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu fungsi kepegawaian, yang dimana fungsi ini biasanya bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, serta mutasi karyawan dan pemberhentian karyawan. Selanjutnya yaitu ada fungsi pencatatan waktu, yang dimana fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi pembuatan daftar gaji dan upah, yang dimana biasanya fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Yang terakhir yaitu ada fungsi akuntansi, di mana dalam sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Misalnya kayak utang gaji dan utang karyawan, atau utang pajak atau utang dana pensiun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang dimana yang pertama ada sistem pengajian yang biasanya terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir, yang kedua ada prosedur pembuatan daftar gaji, yang ketiga ada prosedur distribusi biaya gaji, yang keempat ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang terakhir ada prosedur pembuatan gaji. Sedangkan sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir, yang kedua prosedur pencatatan waktu kerja, yang ketiga prosedur pembuatan daftar upah, yang keempat prosedur distribusi biaya upah,
Dan yang kelima, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Dan yang terakhir ada prosedur pembayaran upah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur pengendalian internal, yang dimana unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi di penggajian dan pengupahan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu ada organisasi, yang kedua ada sistem otoritas, dan yang ketiga ada prosedur pencatatan, dan yang terakhir ada praktik yang sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini ada sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Nah, berikut ini diuraikan sistem akuntansi penyajian dan pengupahan dalam perusahaan yang menggunakan komputer sebagai alat pengolah datanya. Unit organisasi di bagian pengolahan data elektronik yang menangani pengolahan data penggajian dan pengupahan adalah grup pengawas, supervisi data, dan operator komputer. Semua dokumen yang masuk ke dan yang keluar dari bagian pengolahan data elektronik harus melalui grup pengawas untuk diverifikasi. Nah, bagan alir sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dapat dilihat pada gambar 11.12. Nah, ini teman-teman. Distribusi beban gaji dan upah. Tujuan distribusi beban gaji dan upah itu, distribusi ini dilakukan untuk menyusun laporan beban tenaga kerja berdasarkan yang pertama itu ada jenis beban dalam tanda kurung gaji, upah, tunjangan, makan, lembur, dan kesejahteraan. Nah, yang kedua itu klasifikasi, yang terdapat ada departemen, kegiatan, order, produksi, atau kombinasi. Distribusi beban gaji dan upah. Tujuan distribusi beban gaji dan upah itu, distribusi ini dilakukan untuk menyusun laporan beban tenaga kerja berdasarkan yang pertama itu ada jenis beban dalam tanda kurung gaji, upah, tunjangan, makan, lembur, dan kesejahteraan. Nah, yang kedua itu klasifikasi, yang terdapat ada departemen, kegiatan, order, produksi, atau kombinasi. Ada metode distribusi beban gaji dan upah. Yang pertama itu ada metode akun berkolom. Nah, ini digunakan bila diperlukan laporan beban kerja per jenis dan departemen. Yang kedua, dilakukan dengan akun berkolom di buku pembantu beban. Yang ketiga, sumber data, rekap daftar gaji dan upah atau jurnal umum. Yang terakhir ada pada akhir bulan setiap kolom dijumlah untuk laporan final. Nah, media yang dipakai sebagai sumber informasi untuk posting ke dalam akun berkolom ini adalah rekap daftar gaji dan upah atau jurnal umum. Prosedur distribusi beban gaji dan upah dalam metode berkolom dapat dilihat pada gambar 11.13. Nah, selanjutnya itu ada metode summary strip atau tiket tunggal. Nah, itu ada dua macam. Yang pertama itu ada upah langsung menggunakan kartu jam kerja per order produksi. Nah, di sini diisi tarif jam kerja karyawan. Yang kedua itu total biaya dicatat di kartu harga pokok produk. Selanjutnya itu ada upah tidak langsung. Nah, kartu jam kerja dikelompokkan berdasarkan jenis beban dan departemen. Nah, itu disusun dan diringkas dalam summary strip sebagai laporan tenaga kerja. Nah, jumlah rupiah biaya tenaga kerja tidak langsung menurut klasifikasi jenis dan departemen tersebut diringkas dan diposting ke dalam summary strip yang sekaligus berfungsi sebagai laporan beban tenaga kerja
prosedur distribusi beban gaji dan upah dengan metode summary strip tiket tunggal dapat dilihat pada gambar 11.14 untuk biaya tenaga kerja langsung. Nah, dan gambar 11.15 untuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Metode distribusi dengan komputer. Nah, yang pertama itu transaksi diberi kode klasifikasi otomatis, jenis beban, pusat biaya, dan produk. Nah, yang kedua itu komputer memproses dan mengurutkan data sesuai kode. Yang ketiga itu fokus utama, kerangka pemberian kode agar laporan bisa disusun akurat dan otomatis. Misal 30 jenis beban kali 4 jenjang manajemen kali 25 jenis produk pada struktur kode kompleks. Pengkodean kartu jam kerja. Setiap kartu jam kerja diberi kode debit berdasarkan kerangka pengkodean standar. Contoh kodenya itu 01121221 yang terdiri dari 01 itu jenis barang tenaga kerja, misalnya tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya itu ada 1212 yaitu kode organisasi, misalnya bagian persiapan. Dan yang terakhir itu ada kode 21 yaitu nomor produk, misalnya produk A, produk B. Yang kedua itu ada penggunaan kode dalam proses komputerisasi. Kode ini digunakan untuk mencatat transaksi ke dalam sistem komputerisasi gaji dan upah. Hasil run I menghasilkan arsip transaksi gaji dan upah payroll transaction file dalam bentuk pita magnetik. Nah, yang terakhir itu ada hasil run IT mengupdate arsip induk beban dan menghasilkan berbagai laporan beban tenaga kerja. Nah, yang ketiga itu ada jenis laporan beban tenaga kerja yang dihasilkan. Menurut jenis beban tenaga kerja, urut berdasarkan 2 digit awal dari kode akun beban. Nah, yang kedua itu ada menurut pusat mempertanggungjawaban, urut berdasarkan 4 digit tengah posisi kedua hingga kelima. Yang terakhir itu ada menurut produk, untuk itu urut berdasarkan 2 digit terakhir dalam kode akun beban. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Di sini menjadi 3 poin. Yang pertama, karyawan yang masuk daftar gaji harus memiliki surat keputusan pengangkatan dari direktur. Yang kedua, perubahan gaji dan tunjangan harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Yang terakhir, potongan gaji selain pajak harus berdasarkan otorisasi dari fungsi kepegawaian. Lanjutan sistem pengendalian internal dalam penggajian dan upah. Di sini menjadi 6 poin. Yang pertama yaitu otorisasi kartu jam hadir, yaitu kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu untuk memastikan keakuratan data sebagai dasar perhitungan gaji dan upah. Yang kedua, perintah lembur, yaitu harus diotorisasi oleh kepala departemen terkait untuk menjamin bahwa pekerjaan lembur memang diperlukan. Ini mencegah pembayaran upah lembur yang tidak sah. Yang ketiga, daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia yang menjamin bahwa yang pertama, karyawan dalam daftar adalah yang sah dan diangkat resmi. Yang kedua, tarif gaji dan upah sesuai ketentuan yang berlaku. Dan terakhir, data dan perhitungan telah dicek kebenarannya. Yang keempat, bukti kas keluar, yaitu untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi dan kepala departemen keuangan. Ini memastikan pengeluaran sesuai dengan daftar gaji yang sah. Yang kelima, rekonsiliasi catatan penghasilan karyawan, yaitu secara periodik untuk memverifikasi kebenaran data antara kartu penghasilan dan daftar gaji. Ini bagian dari kontrol internal untuk mencegah kesalahan atau kecurangan. Yang terakhir atau yang keenam, distribusi tarif upah ke harga pokok, yaitu tarif upah dari kartu jam kerja harus diverifikasi oleh fungsi akuntansi biaya untuk memastikan distribusi biaya tenaga kerja ke produk dilakukan secara akurat.
praktik yang sehat dalam sistem penggajian dan upah. Di sini menjadi 5 poin. Yang pertama, perbandingan kartu jam hadir dan kartu jam kerja. Kartu jam hadir mencatat total jam kerja, sedangkan kartu jam kerja mencatat rincian penggunaan waktu kerja. Keduanya harus dibandingkan untuk memastikan keakuratan distribusi biaya tenaga kerja. Yang kedua, pengawasan pemasukan kartu jam hadir. Proses input kartu jam hadir ke mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu, agar menghindari data palsu atau manipulasi kehadiran. Yang ketiga, verifikasi daftar gaji oleh akuntansi keuangan. Sebelum dilakukan pembayaran, fungsi akuntansi keuangan harus memverifikasi ketepatan perhitungan gaji dan upah agar bukti kas keluar. Yang keempat, rekonsiliasi pajak penghasilan karyawan. Penghasilan atau PPh nomor 21 yang dipotong dari gaji harus dicocokkan dengan catatan penghasilan karyawan untuk menjamin ketepatan besarnya pajak yang disetor ke negara. Poin yang terakhir atau yang kelima, penyimpanan catatan penghasilan. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh bagian pembuat daftar gaji sebagai arsip dan bukti penerimaan gaji. Dokumen ini digunakan untuk pelaporan, pengarsipan, dan verifikasi di masa depan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada perkataan atau perbuatan kami dalam penyampaian materi yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.